Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Itu tentang bersuci. Nah, sekarang kita belajar tentang mandi wajib. Hubungan mandi wajib ini dengan toharo itu sama-sama bersuci. Nah, kalau mandi wajib ini itu bagian dari toharo. Nah, jadi toharo itu ibaratkan garis besarnya. Sedangkan mandi wajib ini anak-anak dari toharo. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian mandi wajib. Nah, mandi wajib itu kan yaitu kita memasukkan kita dengan air suci dengan niat tertentu dan dengan syarat tertentu. Nah, apa beda mandi wajib dengan mandi biasa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi bedanya mandi wajib dan mandi biasa itu, kalau mandi wajib kita ada niatnya, nah, dan juga langkah-langkah tertentu. Nah, sedangkan mandi biasa itu kita hanya menyerapkan badan dengan air saja dan baru. Nah, jadi penyebab mandi wajib ini ada dua anak-anak. Yang pertama, penyebab mandi wajib yang berlaku bagi laki dan perempuan, dan yang kedua itu penyebab mandi wajib yang berlaku bagi perempuan saja. Nah, yang bagi laki dan perempuan ini ada tiga, yaitu hubungan suami istri, kawin air mani, dan kemandian. Jadi misalnya nanti saudara laki nanti menikah gitu, lalu saudara pertama gitu. Nah, lalu setelah pertama itu maka saudara laki diwajibkan mandi setelah itu dengan niat mengumpulkan jodoh. Nah, ada yang tahu nggak yang mandi wajib di sini? Nah, jadi misalnya laki mau mandi wajibkan gitu. Nah, maka ambil air itu dulu gitu. Lalu pas siram air di kepala itu, niatkan dalam hati, nawaitul ghusla bila ada sih bila mandi bila kita. Bisa diulangi lagi nggak yang dari ibu tadi? Boleh bilang dari ibu apa? Nawaitul ghusla bila ada nih. Ya. Yang hadati melihat junubi Barangkali kita ada. Nah, jadi cara mandi wajib itu bagi muslim, misalnya kita ambil air dulu, lalu air itu disiram ke kepala. Nah, air pertama yang menetes di kepala itu langsung diniatkan hati. Jangan niat dalam niat itu jangan didahulukan dulu. Dibandingkan dengan pas air mengucap di kepala kita. Nah, lalu dibandingkan dengan dalam hati. Nah, setelah niat barulah dicukupkan air itu. Lalu pada mandi wajib yang kedua itu adalah keluarga yang keluarnya air mani. Nah, keluar air mani ini maksudnya misalnya kita naik motor, lalu tiba-tiba keluar air mani tanpa walaupun tanpa syahwat. Nah, maka itu diwajibkan mandi. Gitu. Nah, lalu yang ketiga itu kematian. Nah, setiap manusia ini pasti akan mati kan. Nah, lalu pas kita mati itu maka kita wajib dimandikan oleh saudara kita muslim yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu penyebab mandi wajib yang berlaku pada perempuan saja, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama haid, yaitu berartinya masalah haid. Nah, misalnya saudara anak ibu yaitu yaji, misalnya setelah haid, lalu setelah selesai dari haid maka diwajibkan mandi saat itu juga. Lalu yang kedua yaitu nifas. Nah, nifas itu apa? Ada yang tahu nggak? Nifas itu darah yang kita sudah meminta. Oh, bagus. Nah, lalu jadi misalnya nanti ada ibu-ibu yang melahirkan kan gitu. Nah, lalu setelah itu darah selama 40 hari atau selama 60 hari. Maka setelah berhenti nifas itu maka diwajibkan
darah yang keluar saat kita melahirkan. Jadi kalau bedanya kalau nifas itu darah kalau setelah melahirkan, kalau darah yang keluar saat melahirkan. Nah, jadi misalnya ada ibu yang melahirkan dan keluar darahnya, lalu maka setelah itu diwajibkan mandi. Nah, muncul pertanyaan, kalau tidak muncul darah gimana bu saat melahirkan itu? Apakah diwajibkan mandi atau enggak? Wajib. Kenapa wajib? Karena keluarkan. Itu belum darah pindah. Oke, makasih. Lalu, nah, kita akan membahas tentang hukum mandi. Hukum mandi bagi Imam Mazhab Syafi'i yaitu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau anak ibu mandi pakai Mazhab Syafi'i, lakukan 3 hal ini. Nah, itu niat. Setelah berniat, misalnya ada badan najis di badan tubuh kita, atau misalnya kita terkena ojek kotoran macam, maka dibersihkan dulu. Nah, lalu baru mandi lagi. Nah, lalu di masa Maliki, itu rukun mandi itu ada 5. Yang pertama itu niat itu suci, lalu yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh, yang ketiga itu mengolah. Yang mengolah itu kita setelah itu langsung mandi, jangan ada jeda. Misalnya leci setelah bulan gitu, lalu leci main-main dulu, lagi di WC itu jangan gitu, kan ada jeda gitu. Setelahnya itu langsung mandi gitu. Nah, lalu setelah itu mengusuk tubuh, kan misalnya disiramkan gitu, dimasuk ke dalam itu. Lalu setelah itu menyala-nyala lampu. Rukun mandi lagi masuk kembali itu ada 2, yaitu niat sama mendoir tubuh saja. Nah, nanti setelah niat itu didoir tubuh. Nah, didoir tubuh dengan air, maka itu sudah termasuk rukun mandi. Maka mandi wajib seorang itu sudah sah. Lalu itu masa Hanafi itu rukun mandinya ada 3, yaitu berkumur. Yang kedua itu di dalam memasukkan air tentang tubuh. Yang ketiga itu membasuh ke seluruh badan. Nah, sekarang kita mau sunnah mandi lagi. Nah, apa maksudnya yang disunahkan dalam mandi gitu. Nah, kalau itu kalau kita tidak temukan sunnah mandi ini dalam mandi wajib, apakah sah mandi wajib enggak? Tidak. Oh, kenapa tidak? Jadi bagi anak-anak ibu yang tidak melaksanakan sunnah mandi dalam mandi wajib, maka mandi wajib tidak sah. Yang diwajibkan itu melakukan rukunnya. Nah, jadi sunnah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wulandari dengan NIM 309 dari kelas 6 PAIH. Saya menjelaskan tentang materi mandi wajib yang berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.